Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara PKLU yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita akan membaca dan merenungkan bersama nats Alkitab. Tetapi sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Tin Latumairisa dari PKLU GPIB Jemaat Nazaret. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan,
Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dan berkatilah agar kami mengerti akan firman-Mu dan kami dapat terapkan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, nats sore hari ini sesuai dengan sabda bina umat terambil dari Mika 4 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan, pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, ini hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan. Biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusan bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuh hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Demikianlah pembacaan kita. Bapak Ibu, ini kita akan masuk di dalam renungan kita yang terambil dari sesuai dengan sabda bina umat dengan judul Penyelamatan Putri Sion. Nabi Mika memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum Israel dan Yehuda karena dosa-dosa mereka, dan memberitakan bahwa sesudah penghukuman akan datang masa penyelamatan. Berita keselamatan ini ditujukan kepada bangsa Yehuda karena apa yang disampaikan di sini adalah peristiwa yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem. Apakah yang terjadi di Yehuda? Pada tahun 586 sebelum Masehi, tentara Babel menaklukkan Yehuda. Mereka menghancurkan tembok-tembok kota dan bait Allah Yerusalem. Mereka yang hidup, terutama para pemimpin Yehuda, dibuang ke Babel. Mika menubuatkannya sebelum peristiwa itu terjadi. Firman Tuhan itu benar. Inilah berita pengharapan yang disampaikan Nabi Mika. Pada hari itu,
suatu ungkapan menunjuk akan tibanya masa penyelamatan yang Tuhan janjikan akan diwujudkan. Apakah yang terjadi pada hari-hari penyelamatan itu? Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya. Sisa yang masih hidup akan dikumpulkan. Tuhan akan menjadikan mereka menjadi pangkal keturunan. Pemerintahan akan dipulihkan di Yerusalem. Mereka akan dijadikan kuat agar mampu mengalahkan musuh-musuh. Tuhan ingin agar tembok-tembok Yerusalem segera dibangun kembali menjadi benteng perlindungan dari serbuan musuh dan lain-lainnya. Siapapun yang berdosa harus dihukum. Di dalam dosa melekat hukuman. Jika hukuman itu sudah berakhir, Tuhan akan mengasihi, menyelamatkan, dan memulihkan keadaan mereka. Sama seperti si anak yang hilang. Walaupun dia berdosa atau bersalah kepada bapaknya, tetapi ketika dia balik kepada bapaknya, dia disambut dan diterima dengan sukacita. Pesannya jelas bukan? Selama kita masih hidup dan mau bertobat, maka apapun yang kita alami dalam hidup ini, janganlah kita putus asa. Mengapa? Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi dan setia. Tuhan setia, karena itu selalu terbuka kesempatan untuk dipulihkan jika mau berbalik kepadanya. Demikianlah renungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha setia dan pengasih. Di sore yang indah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami atas berkat karunia yang Tuhan selalu curahkan bagi kami. Khususnya atas pimpinan-Mu dan keselamatan yang Tuhan selalu berikan bagi kami warga PKLU ini. Berkatilah kiranya majelis sinode agar semua yang dirancangkan boleh berjalan dengan baik karena pimpinan Tuhan, dan seluruh program yang disusun bagi Dewan PKLU dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia, khususnya GPIB dimanapun berada, agar dapat melaksanakan ibadah baik di rumah maupun di gereja dengan lancar, tanpa ada kendala, berkat pimpinan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang baru saja merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun. Walaupun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena COVID-19 yang menimpa bahkan seluruh dunia, namun kami yakin dan percaya Tuhan bahwa rencana-Mu adalah rencana keselamatan bagi umat-Mu. Berkatilah kiranya bangsa Indonesia ini, khususnya Bapak Presiden dan seluruh aparat pemerintah, agar dapat melaksanakan dengan baik tugas-tugas yang harus dilakukan
sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Akhirnya Bapa, kami berdoa bagi seluruh warga PKLU dimanapun berada. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan pada waktu Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada sore hari ini. Pelayanan